jumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Hingga kini banjir masih terjadi di beberapa titik di kota Solo, Jawa Tengah. Total ada 15 kelurahan yang terendam banjir dengan ketinggian antara 30 cm hingga 1,5 meter. Meski mulai surut, namun warga masih banyak yang mengungsi. Pasalnya hingga kini Sungai Bengawan Solo masih dalam siaga merah. Ketinggian air mencapai 14 meter atau di atas batas aman. Selain hujan, tingginya debit air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro ini juga diperparah limpahan air dari hulu. Lantaran sejak 2 hari kemarin, pintu air Waduk Gajah Mungkur atau hilir sungai dibuka karena penuh. Di Kelurahan Gandean, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, banjir masih menggenangi sejumlah titik. Warga pun sudah dievakuasi dari rumah masing-masing. Untuk titik makan, tadi ada tiga titik pengungsian di RT3. Hingga kini masih ada 4.000 jiwa warga yang mengungsi. Titik pengungsian tersebar di 12 titik yang tersebar di Joyotakan, Gendekan, Semanggi, Pucang Sawit, Kedung Lumbu, Sidurjo Prajan, dan Pasar Kliwon. Sementara itu kemarin, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah pos pengungsian korban banjir. Di lokasi, warga melaporkan bahwa bantuan bagi korban banjir lambat. Gibran pun berjanji akan segera mempercepat penyaluran bantuan bagi korban banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memutus akses jalan alternatif yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Goa serta Kabupaten Maros. Bantuan terhadap para korban terus disalurkan menggunakan perahu karet. Akses badan jalan alternatif Dimpa-Dipa di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terendam banjir, ketinggiannya bahkan hingga 2 meter. Akibatnya akses badan jalan alternatif yang menghubungkan 3 kabupaten kota ini terputus. Warga yang hendak melintas terpaksa menggunakan perahu yang dirakit guna menerobos banjir yang terus meninggi. Sementara itu banjir mencapai 2 meter di perumahan warga Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini jalan kabupaten, Pak, menghubungkan 2 kabupaten Maros sama Goa. Oh, ketinggian airnya sejauh ini berapa ini? Kalau di sini, Pak, setinggi paha, tapi sebelah timur sana itu lewat jembatan setinggi dada orang dewasa, malah bahkan arusnya deras ke utara. Sejak kapan tinggi begini airnya, Pak? Setiap tahun, Pak, kalau banjir begini. Ratusan kepala keluarga mengungsi di lokasi yang lebih aman. Penyaluran bantuan terpaksa disalurkan menggunakan perahu karet. Banjir serupa juga terjadi di 3 kecamatan berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing di Kecamatan Panakukang, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Rapocini. Kondisi terparah banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di kawasan Perumnas Antang, Makassar, telah bergabung bersama kami Firda Jumardi. Selamat sore, Firda. Firda, bagaimana kondisi banjir di sana? Dan juga pemirsa. Ya Zila, saat ini saya sedang berada di perahu rakit milik Brimob yang digunakan untuk mengevakuasi dan memberi bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Di tempat saya melaporkan saat ini merupakan Kecamatan Manggala, salah satu kecamatan yang sering dan rutin digenangi banjir. Ya, Zila, untuk diketahui, Kecamatan Manggala sendiri telah digenangi air sebanyak 5 kali dalam beberapa bulan terakhir. Dalam bulan November saja sudah 1 kali terendam banjir, kemudian bulan Desember 2 kali, dan bulan Januari pada malam tahun baru selama 10 hari telah direndam, dan saat ini bulan Februari. Perumnas Antang Blok 10 dan Blok 8 ini menjadi titik tertinggi air, yaitu setinggi 1 meter hingga 2,20 meter. Dan informasi terbaru, air telah surut sekitar 10-20 cm. Kecamatan Makala sendiri merupakan kecamatan yang rutin direndam banjir sejak awal tahun 2000, di mana banjir berasal dari Sungai Talo yang meluap. Bisa kita lihat banjir telah menggenangi sejumlah rumah, namun beberapa warga tetap memilih untuk tinggal di tingkat 2 rumah.
untuk lebih lanjut, Kecamatan Manggala sendiri merupakan hari ini banjir terparah karena pada saat tanggal 13 Februari kemarin, hampir seluruh wilayah di Kota Makassar terendam banjir. Saat ini arus air tidak terlalu deras seperti kemarin-kemarin karena hari ini tidak diguyur hujan. Hingga saat ini BPD Makassar terus melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan. Tidak hanya itu, Kapolri juga terus memantau dan menjaga area dari posko banjir juga. PMI juga tidak lupa untuk terus menyalurkan bantuan kesehatan kepada warga dan masyarakat sekitar. Untuk lebih kemarin, Wali Kota Dani Pomanto telah menurunkan beberapa inovasi untuk mencegah banjir ini terjadi, seperti pengerukan Sungai Talo yang di mana hulu hilir dari banjir ini merupakan luapan dari Sungai Talo. Jadi Wali Kota Dani Pomanto akan mengeruk Sungai Talo untuk minimalisir terjadinya banjir ke depan. Zila, untuk diketahui, Kota Makassar saat ini menghadapi banjir nasional, di mana data terbaru BPBD Makassar mencatat 4 kecamatan, 7 kelurahan, dan 522 KK dan sebanyak 1.981 jiwa mengungsi di 29 titik pengungsian di Kota Makassar. Warga juga berharap selain bantuan konsumsi di saat banjir, mereka juga meminta untuk diberikan bantuan alat pembersih rumah setelah banjir untuk membersihkan hunian mereka yang telah digenangi air. Di Blok 8 sendiri terdapat 55 KK dan yang mengungsi ke titik pengungsian di Masjid Mutakin sebanyak 16 KK. Selain warga yang mengungsi di titik pengungsian, banyak warga yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah dan beberapa mengamankan diri ke rumah kerabat mereka. Untuk itu, sesuai dengan SOP yang telah dibuat Pemkot Makassar, pembuatan dapur umum tidak dilakukan di Blok 8 karena hanya 55 KK, sedangkan dalam SOP sendiri 70 KK harus teridentifikasi untuk dilakukannya dan dibukanya dapur umum. Oleh karena itu di Blok 10 sendiri telah dibuka dapur umum sejak 14 Februari kemarin. Dan di Blok 8, warga memilih untuk membuka dapur mandiri, namun stok dan logistik mereka tetap disuplai oleh pemerintah Kota Makassar. Sampai saat ini bantuan dan juga bantuan kesehatan dan juga evakuasi terus dilakukan pemerintah Kota Makassar tanpa melihat kondisi. Ya, Zila. Baik, terima kasih Firda Jumadi atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Dan informasi lainnya, pemirsa, jenazah wanita lansia asal Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa harus dibawa menggunakan perahu karet akibat banjir yang mencapai 50 cm. Pengantaran jenazah ke rumah duka wanita lansia bernama Hajah berumur 55 tahun ini terpaksa diangkut menggunakan perahu karet milik BPBD Maros, Sulawesi Selatan. Akibat akses jalan poros yang menghubungkan antara kecamatan terendam banjir setinggi 50 cm. Sehingga mobil ambulan tidak dapat menjangkau lokasi rumah duka. Petugas BPBD Maros dibantu warga harus saling bergantian mendorong perahu karet yang berisi jenazah dengan berjalan kaki sejauh 3 km melintasi pinggiran sungai yang meluap. Almarhumah meninggal dunia setelah menjalani rawat inap selama 7 hari di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar akibat menderita kanker usus. Ya, karena kondisi sekarang ya akses yang mau dilalui tergenang air atau banjir. Itu tidak bisa dilalui kendaraan biasa ya Pak? Harus perahu ya? Iya, tidak bisa dilalui kendaraan, harus pakai perahu. Berapa kilo tadi bisa diantarnya? 3 kiloan, Pak. Hujan deras melanda wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sejak beberapa hari lalu, mengakibatkan air sungai meluap ditambah air pasang sehingga genangan banjir lambat untuk surut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kebakaran hebat Sabtu pagi. 10 ruangan pondok berikut sarana belajar mengajar dan barang-barang ludes terbakar, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kobaran api besar melahap bangunan pondok pesantren Baitul Ikhwan Al-Munawar di Kampung Babakan Nagrok, Desa Nagrok, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Warga dan pengurus pesantren terlihat panik. Mereka khawatir ada santri yang menjadi korban. Api cepat membesar akibat atap bangunan dan barang-barang di dalam pondok pesantren yang mudah terbakar. 10 ruangan asrama putra di pondok pesantren ini ludes dilalap si jago merah. Beruntung saat kebakaran, ratusan santri lainnya sedang ada kegiatan di halaman pesantren. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian oleh petugas damkar Kabupaten Purwakarta. Selain menghanguskan 10 ruangan asrama putra, ratusan kitab juga ikut terbakar. Menurut saksi mata, api berasal dari ruang tengah lantai 2 asrama putra, kemudian merembet ke ruangan lain. Dalam waktu singkat, api langsung membesar, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Pertama keluar asap dari tengah kobong. Tapi di atas dulu gitu. Di lantai 2. Iya, Saat itu kegiatan pesantren sedang apa sih? Apanya? Kegiatan pesantrennya sedang Ada lagi keluar, nggak ada. Oh, lagi kosong. Adapun ya untuk kedepannya ini anak santri insya Allah nanti saya akan sementara mungkin ditempatkan dulu di ada beberapa menit. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania Nusantara atau Joman menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Selengkapnya sesaat lagi.